Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihi lima uhlik wa khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama-sama bahwasanya kenapa sih Allah begitu mewajibkan ibadah salat kepada hamba-hambanya. Bahkan Allah mewajibkan kepada setiap manusia jangan sampai meninggalkan ibadah salat. Bahkan salat ini merupakan ibadah yang paling utama. Salat ini merupakan miftahul jannah, merupakan kuncinya surga. Dan siapa orangnya yang berani meninggalkan salat itu akan mendapatkan dosa yang amat besar. Ternyata, kenapa sih Allah sangat mewajibkan manusia, hamba-hambanya untuk senantiasa melaksanakan sholat? Ternyata karena dalam diri kita, karena dalam diri setiap manusia ada monster yang sangat berbahaya yang bisa mencelakakan manusia tersebut, yang bisa menjerumuskan hamba-hambanya ke dalam kemusyrikan, yang bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan-perbuatan keji dan mungkar atau ke dalam kemaksiatan. Apa monster yang berbahaya itu? Monster berbahaya itu adalah hawa nafsu. Karena dalam tubuh manusia, dalam tubuh setiap hamba Allah itu mempunyai hawa nafsu yang sangat berbahaya kalau tidak bisa direm, kalau tidak bisa dikontrol, kalau tidak bisa dijaga. Karena nafsu itu hakikatnya bisa menjerumuskan, mengarahkan dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Dan solusinya, jalan keluarnya, kata Allah, hanya bisa direm, hanya bisa dikontrol, hanya bisa dicegah dengan perbuatan sholat, dengan melaksanakan ibadah sholat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ankabut, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innas salata tanha anil fahsa iwal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jadi sudah jelas tuh, Allah tegaskan dalam Al-Qur'annya, Allah tegaskan dalam kitab suci umat Islam bahwasanya sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan munkar. Makanya kalau ada dalam suatu negara, dalam suatu negeri isinya banyak kemungkaran, banyak kekejian, banyak perbuatan-perbuatan maksiat, banyak perbuatan-perbuatan zina, banyak perbuatan-perbuatan kejahatan, banyak perbuatan-perbuatan manusia-manusia yang menyeleweng dalam kaidah-kaidah Islam, dalam kaidah-kaidah hukum-hukum Islam, bisa jadi itu disebabkan manusia yang ada di suatu negeri itu orang-orangnya tidak banyak yang melaksanakan sholat, orang-orangnya lalai dalam melaksanakan sholat. Itu harus diperhatikan. Bahkan kalau diri kita ingin berkah hidupnya, suatu negeri ingin berkah hidupnya, ingin maju hidupnya, ingin makmur hidupnya, maka umatnya, rakyatnya harus senantiasa bisa melaksanakan ibadah sholat. Itu yang harus diperhatikan. Makanya agar diri kita hidupnya tenang, agar hidup kita damai, agar hidup kita rukun, diri kita tidak gundah, tidak sedih, tidak gampang marah, agar diri kita terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat, agar nafsu kita bisa terkendali, maka solusinya adalah
harus perbaiki sholat kita. Setiap hari kita harus perbaiki ibadah sholat kita. Jangan sampai lalai. Makanya coba kita lihat orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang senangnya ke masjid, orang-orang yang senangnya sergap semangat dalam ibadah sholat, pasti hidupnya tenang, pasti hidupnya damai, pasti tidak pernah melakukan kemaksiatan, jarang melakukan lalai dalam kemaksiatan. Itu harus diperhatikan. Tapi lihat orang-orang yang suka lalai dalam ibadah sholat, bahkan mohon maaf suka meninggalkan sholat, pasti hidupnya penuh dengan kemaksiatan, penuh perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Coba lihat, kita tengok orang-orang yang suka minum minuman keras, orang yang suka berzina, orang yang suka mengonsumsi narkoba, orang yang suka kemaksiatan. Coba kita cek sholatnya, pasti mohon maaf sholatnya bolong-bolong, pasti sholatnya lalai, bahkan mohon maaf, bahkan bisa jadi mereka tidak pernah melaksanakan sholat. Coba deh jadi cek orang-orang yang kena kasus suka minuman keras, orang yang suka berzina, orang yang suka mengonsumsi narkoba, orang yang mungkin bisa dikatakan berani sama orang tuanya, orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, mencuri, korupsi, bahkan maaf korupsi. Coba lihat saja, cek sholatnya. Kalau sholatnya jarang atau mereka bahkan tidak pernah sholat, bisa jadi mereka sholatnya lalai, asal-asalan. Cek bagaimana tata cara sholatnya, itu harus diperhatikan. Bisa jadi, yakinilah, pasti mereka sholatnya asal-asalan, sholatnya lalai, bisa jadi tidak khusyuk. Itu harus diperhatikan. Tetapi lihat orang-orang yang kita lihat, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, guru-guru kita, salafus soleh yang selalu menjaga ibadahnya, selalu menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jarang sekali mereka melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Malah bisa mengademkan, adem, ayem, tantrem, dilihat enak, ya dilihat sejuk. Itu harus diperhatikan. Makanya, yuk, agar diri kita terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, agar diri kita tidak mudah melakukan maksiat, bisa mengontrol nafsu kita, nafsu syahwat kita, nafsu amarah kita, nafsu makan kita dan lain sebagainya. Maka ya jaga sholat kita, jangan sampai kita tinggalkan, karena sholat ini merupakan ibadah yang paling utama, yang paling diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita tinggalkan. Bahkan kalau kita sering mengaji, dan ini sudah dibahas oleh banyak-banyak kiai, banyak ulama, banyak ustadz-ustadz, bahwasanya sholat ini merupakan ibadah yang paling utama yang tidak boleh kita tinggalkan dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Ternyata sholat ini merupakan benteng, pengerem, obat dari setiap manusia agar terhindar dari monster yang berbahaya yang namanya nafsu. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya ayo mulai sekarang, mulai saat ini, yuk coba kita koreksi ibadah sholat kita jaga ibadah sholat kita jaga terus, perbaiki ibadah sholat kita setiap harinya, tingkatkan terus ibadah sholat kita. Kalau iman kita lagi turun, ayo terus tingkatkan, naikkan, paksakan lagi, tingkatkan lagi, jangan sampai kita lemah. Karena yang namanya manusia itu, ya imannya pasti naik dan turun. Imannya manusia itu naik dan turun. Makanya kalau kita sedang naik, terus tingkatkan, pertahankan. Seandainya pun sedang turun, ayo paksakan lagi, tingkatkan lagi, tingkatan lagi. Kita sadar kok, Al-Fakir juga sadar, manusia itu tempatnya salah dan dosa. Tetapi kan Allah sudah mengasihkan solusi jalan keluar terbaiknya. Sebaik-baiknya manusia adalah orang atau manusia yang ketika melakukan kesalahan, ketika melakukan perbuatan dosa, dia langsung menyadarinya, langsung bertobat, mohon ampun kepada Allah, kemudian memperbaikinya. Itu sifat dari manusia. Makanya tidak ada alasan. Makanya kalau kita pikir-pikir, oh aku kok males banget ibadahnya, kok aku banyak sekali maksiatnya, kok aku banyak sekali melanggar aturan-aturan Allah, jangan beranggapan karena itu godaan setan. Godaan setannya itu kuat, godaan setannya itu sangat menggoda. Setannya itu setiap hari membisikkan kuping saya, setiap hari depan belakang membisikkan saya, jadi saya tidak bisa melaksanakan sholat, jadi saya malas sholat, jadi saya setiap hari melakukan kemaksiatan terus, setiap hari melakukan perbuatan dosa. Itu salah besar, bukan itu. Padahal godaan setan itu lemah.
godaan setan itu lemah. Yang kuat itu adalah godaan nafsu kita. Kita tidak bisa mengontrol nafsu kita. Kok bisa seperti itu, Kang? Bisa. Coba kita lihat. Kalau kita kembali ke sejarah iblis dan Nabi Adam. Saat itu iblis, pemimpinnya para setan, pemimpinnya para jin, saat itu disuruh Allah untuk menghormati, untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi iblis tidak mau, malah membangkang melawan perintah Allah, padahal Allah Tuhannya, padahal Allah penciptanya. Tuh, iblis saat itu melawan, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, padahal itu perintah Allah. Loh, terus iblis saat itu digoda setan. Lah, setannya dia kok, iblisnya dia. Kan gak ada yang goda, gak ada yang bisikin, oh jangan ya, jangan menyembah Nabi Adam, jangan hormati Nabi Adam, kan kamu lebih mulia. Kan enggak. Iblis membangkang, iblis melawan Allah, itu kenapa? Ya karena nafsu yang ada dalam dirinya, bukan karena bisikan setannya, ya bukan karena bisikan temannya, bukan. Kenapa? Karena bisikan dirinya. Jadi salah besar kalau orang yang beranggapan aku ini banyak maksiatnya, aku tuh ini lalai, aku ini nggak pernah sholat. Kenapa? Setannya itu kuat menggodaku, setannya itu setiap hari bisiki aku, tidak pernah henti-hentinya, godaannya sangat kuat, setan itu menggodaku sangat kuat setiap hari. Salah besar. Padahal kalau kita mau mencerna, godaan setan itu lemah. Yang kuat itu adalah nafsu kita. Makanya disebut monster yang sangat berbahaya adalah nafsu kita. Makanya salah besar kalau ada orang yang beranggapan aku lalai, aku lemah, aku banyak putus asanya, itu karena godaan setannya sangat kuat. Itu salah besar. Yang ada karena dirinya tidak bisa menjaga hawa nafsunya, tidak bisa mengontrol hawa nafsunya. Makanya setan yang banyak disalahkan. Dia tahu setan itu menggoda, tapi sebenarnya itu lemah. Setan itu menggoda kita itu lemah. Kalau kita lawan, setan itu gampang selesai. Setan itu gampang, ya memang membisikkan diri kita untuk maksiat, tapi bisa kita lawan, gampang lawannya, mudah. Yang susah itu hawa nafsu kita. Makanya diperintahkan oleh Allah, solusinya hanya lewat sholat. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan monster. Makanya yuk, terakhir Al-Fakir simpulkan, yuk jaga sholat kita, jaga ibadah sholat kita, perbaiki ibadah sholat kita setiap hari. Jangan sampai kita tinggalkan dalam keadaan apapun. Seandainya pun mungkin kita lalai, ada sesuatu yang menyebabkan kita meninggalkan sholat, mungkin karena kelupaan, mungkin karena ketiduran, maka segeralah untuk diqodho, diperbaiki. Karena itu semua yang akan menyelamatkan kita semua dari monster yang berbahaya, yaitu dari hawa nafsu kita. Insya Allah kalau sholat kita jaga, maka nafsu kita yang akan mengarahkan kita akan kebaikan. Tetapi kalau kita lalai dalam perbuatan sholat, dalam ibadah sholat, yakinilah nafsu kita yang akan mengarahkan dalam perbuatan keji, dalam perbuatan mungkar, dalam kemaksiatan, sehingga hidup kita akan celaka, sehingga diri kita akan menjadi orang-orang yang lalai. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, yang senantiasa melaksanakan ibadah sholat. Mohon maaf lahir batin, afwan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.